120-22. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ulumul Quran. Jadi saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian ulumul Quran. Secara etimologis, ulumul Quran ungkapan yang berasal dari bahasa Arab yang dibagi menjadi dua, yaitu ulum yang artinya ilmu-ilmu, selanjutnya Al-Quran, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian terangkum menjadi 30 juz dan 114 surat dan 6.666 ayat. Baik, sedangkan Al-Quran menurut ulama usul fiqh dan ulama bahasa, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat dan yang membacanya mendapatkan nilai ibadah, yang diturunkan secara mutawatir dan yang ditulis pada mazhab, mulai dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Dengan demikian, secara bahasa, ulumul Al-Quran adalah ilmu-ilmu atau pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi selanjutnya materi yang kedua tentang ruang lingkup ulumul Quran. Mayoritas ulama memiliki pandangan tentang ruang lingkup pembahasan yang berbeda-beda. Dalam pembahasan Al-Quran memiliki mukjizat cabang ilmu bahasa, contohnya ilmu al-iraq dan ilmu al-qiraah dan ilmu nahwu, dan masih banyak lagi. Kemudian ulumul Quran dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ilmu dalam pendekatan dalam riwayat Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in. Kemudian ada ilmu qiraah, tempat turunnya ayat, sebab, waktu, dan sebab turunnya, dan sebagainya. Yang kedua, ilmu dirayah, yaitu ilmu yang dapat dijalani dengan penelaahan dan mendalam. Ilmu ini sangat berhubungan pada ayat hukum, yaitu sosial, psikologi, dan masih banyak lagi. Kemudian menurut As-Siddiq, memandang segala macam pembahasan ulumul Al-Quran itu kembali kepada beberapa pokok pembahasan saja. Contohnya, yang pertama nuzul, yang kedua sanad, dan yang ketiga al-qiraah. Jadi selanjutnya materi yang ketiga tentang cabang-cabang ulumul Quran. Namun demikian, ada sekian banyak cabang ulumul Quran. Menurut Hasbi As-Siddiq ada beberapa bab, yaitu yang pertama ilmu mawatin al-nuzul, yang kedua ilmu tawarikh al-nuzul, yang ketiga ilmu asbab al-nuzul, yang keempat ilmu qiraah, yang kelima ilmu al-tajwid, yang keenam ilmu gharib al-Quran, yang ketujuh ilmu i'rab al-Quran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang keempat tentang perkembangan ulumul Quran. Pada abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, pada zaman Nabi Muhammad SAW,
Quran menjadi pusat perhatian umat Islam. Dengan menghafal ayat-ayat yang turun dan mencatatnya pada benda-benda yang dapat ditulis, contohnya seperti kulit kambing dan onta, pelepah-pelepah korma, dan batu-batu yang pipih dan tulang binatang. Para sahabat umumnya adalah orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan memahami dengan baik bahasa Al-Quran yang memakai bahasa mereka. Selanjutnya pada abad ketiga dan abad keempat Hijriah. Pada masa ini ulumul Quran sudah mulai dibukukan dan bukan lagi sebagai ilmu yang terpisah-pisah. Sebelum abad ketiga Hijriah, ulumul Quran masih terbatas pada aspek tertentu dari Al-Quran seperti asbabun nuzul dan ijaz Al-Quran. Setelah itu, selesai generasi sahabat dan tabi'in, banyak persoalan seputar Al-Quran yang muncul seperti keingintahuan mereka tentang cara pewahyuan, apa dan bagaimana memahami ayat secara benar, konteks ayat dan kronologis turunnya ayat pada masa dinasti Umayyah sebagai kelanjutan Khilafah Rasyidah. Kekuasaan politik Islam semakin meluas, tidak lagi terkonsentrasi di Mekah ataupun Madinah, tetapi telah meliputi di Afrika Utara, Asia Tengah, dan sebagian benua Eropa. Dengan penduduk Islam yang sangat berasal dari latar belakang, warna kulitnya, postur tubuh, bahasa, tradisi, dan berpikir yang berbeda-beda. Kemudian pada abad ke-5 dan ke-6 Hijriah, adapun tokoh-tokoh yang menjadi pelopor penulisan, yaitu yang pertama Abu Bakar al-Baqillani, yang kedua Ali bin Ibrahim bin Syahid al-Hafwi, yang ketiga Abu Amri al-Dani, yang keempat Al-Mawardi, yang kelima Abu Al-Qasim, yang keenam Ibnu al-Jawzi. Baik, selanjutnya pada abad ke-7 dan ke-8 Hijriah, adapun tokoh ulumul Quran yang menjadi pelopor, yaitu yang pertama Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad Al-Syahwi, yang kedua Abu Syamah, yang ketiga Ibnu Qayyim. Baik, selanjutnya pada abad ke-9 dan 10 Hijriah, adapun tokoh ulumul Quran yang menjadi pelopor di antaranya yang pertama Jalaluddin Al-Bulkini, yang kedua Muhammad bin Salam Al-Khafiyaji, yang ketiga Al-Suyuti. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan tentang materi ulumul Quran. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya pribadi, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.